Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini. Dan Alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat dan afiat. Allah juga pertemukan kita dalam keadaan iman dan Islam. Dan insya Allah Allah juga akan selalu membersamai kita kan di dalam hidayah dan taufiknya. Dan mudah-mudahan semua itu akan selalu bersama dengan kita sehingga Allah kembali akan mempertemukan kita nanti di akhirat di dalam syurganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kita sudah menjelang-jelang nih masuk di bulan Ramadan. Ya. Berarti eh, ada yang harus apa istilahnya kita harus bersiap-siap ya, bersiap-siap masuk ke dalam bulan Ramadan. Nah, satu di antara persiapan yang penting gitu ya, kalau para ulama itu menyebutkan ya, setidaknya ada 4 persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah i'dad ruhiyah. Yang kedua adalah i'dad ilmiah atau fikriyah. Yang ketiga adalah i'dad jasadiyah. Dan yang keempat adalah i'dad maliyah. Jadi persiapan menghadapi Ramadan itu ada persiapan ruhani, persiapan ilmu atau apa ya persiapan ilmu lah ya. Kemudian persiapan fisik dan persiapan harta. Nah, satu di antaranya adalah persiapan ilmu. Nah, ini penting bagi kita karena tidak akan mungkin seseorang menguasai sesuatu yang dia tidak ketahui. Tidak akan mungkin seseorang melakukan sesuatu yang dia tidak ketahui. Maka agar kita mampu atau mau untuk melakukan sesuatu, kita harus tahu kan, sesuatu itu. Sehingga dari tahu nanti muncul keinginan kan, untuk melakukannya. Dan tidak akan kita menguasai sesuatu kecuali kita mengetahui tentang sesuatu itu. Tidak akan bisa kita dalam tanda petik ya menguasai Ramadan kalau kita tidak mengetahui apa-apa tentang Ramadan. Maka penting bagi kita untuk mengilmui Ramadan. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, nah di antara yang harus kita ketahui dari Ramadan adalah bahwa Ramadan itu kan ada ibadah-ibadah di dalamnya. Yang ibadah-ibadah di dalamnya itu banyak sekali. Ada ulama yang menyebut ada 10, ada 11, kan? Ada yang 13. Uh, Macam-macam lah. Intinya ada banyak sekali amalan-amalan yang utama di bulan Ramadan. Nah, ketika kita bicara tentang amalan-amalan yang utama di bulan Ramadan, setidaknya ada 5 lah ya. Kalau kita mau ambil dari ayat-ayat tentang Ramadan, gitu. Kan ayat tentang Ramadan ada 5. Maka berarti ada 5 juga poinnya. Dari Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187. Ada 5 ayat. Dan 5 itu masing-masing ada amalannya. Gitu. Ada apa ibadah yang di disuratkan oleh Allah di dalam ayat masing-masing ayat tersebut. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, satu di antaranya adalah di ayat awalnya, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183. Bahwa amalan utama di bulan Ramadan, bahkan ini yang menjadi identitas utama dari Ramadan, yaitu ibadah puasa. Karena di ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, telah diwajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kalian menjadi orang bertakwa. Jadi salah satu di antara amalan itu adalah puasa. Nah, di dalam ayat itu juga diisyaratkan kepada kita bahwa eh, perintah puasa ini adalah ibadah yang diperintahkan kepada orang beriman. Maka dimulai dengan kalimat ya ayyuhallazina aman.
Dan ini berarti ketika hanya diperintahkan kepada orang beriman, berarti kesimpulannya hanya orang beriman yang bisa melakukannya. Melakukan sesuai dengan tuntutan dan tuntunannya. Bahwa ibadah puasa itu modalnya adalah iman. Maka orang berimanlah yang bisa melakukannya. Walaupun kita perlu fisik, kemampuan fisik, namun kemampuan fisik itu bukan yang pertama dan yang utama. Dia hanya suplemen lah ya, pelengkap. Karena terbukti banyak orang yang secara fisik lemah, namun dia punya iman yang baik, dia bisa melaksanakan Ramadan dengan baik, bukan sekedar menahan lapar dan haus. Begitu pula sebaliknya, banyak orang yang secara fisiknya baik, tapi kemudian dia tidak bisa melaksanakan Ramadan secara baik, gitu. Sehingga Rasulullah katakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa, tapi dia nggak dapat apa-apa dari lapar dan haus. Lapar dan haus itu efek dari fisik. Karena fisiknya nggak makan dan nggak minum. Karena fisiknya nggak makan dan minum, maka pasti dia kelaparan dan kehausan. Karena puasanya hanya dengan kemampuan fisik, akhirnya yang dia dapat ya kelaparan dan kehausan. Berbeda ketika dia berpuasa dengan imannya. Maka ya kan, iman itu adanya di kalbu, iman itu adalah perangkat ruhani kita. Maka nanti efeknya pun efek ruhani. Ya. Sehingga Allah sebut la'allakum tattaqun. Takwa itu juga adalah dampak ruhani. Jadi modal ruhani, efeknya pun efek ruhani. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bahwa modal utama dari Ramadan itu adalah iman. Semakin baik iman seseorang, maka semakin baik puasanya insya Allah. Tapi semakin lemah, semakin dangkal, semakin tipis iman seseorang, maka kualitas puasanya pun akan kecil gitu nantinya. Maka kemudian Imam Al-Ghazali membagi menjadi tiga kan. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khusus, dan ada puasa orang khusus yang khusus gitu. Nah, dan setiap itu menunjukkan tingkatan gitu, tingkatan kemampuan berpuasa dan tingkatan output hasilnya. Itu yang pertama dari ayat tersebut. Dari ayat tersebut juga kan, disyaratkan kepada kita bahwa yang namanya puasa itu adalah booster. Ya, booster itu artinya akselerator. Booster itu akan mengakselerasi ya kan, seseorang. Ya kan. Karena Allah sebutkan ya ayyuhallazina amanu di ujungnya la'allakum tattaqun. Awalnya iman, mukmin, akhirnya adalah muttaqin, takwa. Mukmin jadi muttaqin berarti kan dia naik tingkat. Sehingga uh, awalnya mukmin lalu dieskalasi dengan puasa, maka dia menjadi muttaqin. Selain itu juga kata la'ala di dalam ayat tersebut, dan kata la'ala itu ya kan, bermakna bahwa ada apa? Kata la'ala itu bermakna harapan, ya kan, harapan. Jadi ada harapan yang dengan puasa itu maka dia akan naik. Gitu. Dan kata la'ala itu ya kan, menunjukkan harapan yang dia akan niscaya terjadi. Gitu. Dia akan pasti terjadi. Namun dia akan terjadi ya kan, jika syaratnya dipenuhi. Nah, maka kemudian ketika disebut la'allakum tattaqun, ada sebuah harapan yang niscaya akan terjadi kepada seseorang yang dia berpuasa, dia akan ajak menjadi muttaqin. Nah, tapi antara harapan naik itu ada sebuah proses yang harus dijalani, ada ruang yang harus diisi, ya kan, untuk dia sampai kepada muttaqin. Dan ruang itu, proses itu adalah dengan berpuasa. Jadi puasa itulah yang menjadi proses, yang dengan proses itu dia akan sampai kepada muttaqin. Nah, puasa yang seperti apa? Tentu puasa yang nanti sesuai dengan tuntutan dan tuntunannya, maka dia akan sampai. Tapi jika dia berpuasa tidak sesuai dengan tuntutan dan tuntunan, maka ya wajar ketika Rasulullah mengatakan banyak orang berpuasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Artinya dia nggak jadi mutakin, nggak naik level.
fungsi puasa sebagai booster, akselerator atau eskalator itu tidak bekerja pada dirinya. Itu yang kedua. Nah, apa yang ketiga, sahabat Asa TV, ya kan, yang disuratkan di dalam ayat 183 itu kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Kita sambung lagi apa yang kita bahas di awal tadi. Jadi itu sudah dua ya yang tersirat atau diisyaratkan dari ayat 183. Yang pertama, bahwa puasa itu modal utamanya adalah iman. Dan yang kedua, bahwa puasa itu menjadi booster, menjadi penguat, menjadi akselerator, menjadi eskalator bagi seseorang sehingga kedudukannya dari mukmin naik menjadi muttaqin. Dan untuk mencapai ke sana kan proses itu harus dijalani dengan baik dan prosesnya itu adalah berpuasa. Maka berpuasalah dengan baik. Berpuasalah sesuai dengan tuntutan dan tuntunan. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban menjalankan puasa, tapi bagaimana kemudian hal-hal yang utama yang menaikkan nilai puasa kita, fadilah-fadilahnya itu juga coba kita penuhi. Maka insya Allah puasa itu fungsinya sebagai booster tadi akan bekerja kepada diri kita. Nah, ketika dia bicara tentang menjadi eskalator atau akselerator atau menjadi booster bagi seseorang dari iman menjadi takwa, maka tentu makna takwa ini dengan seluruh maknanya ya. Kalau dulu kita belajar bahwa takwa itu adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan ini definisi atau istilah yang tepat bahwa takwa itu adalah orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, tapi bagaimana menjelaskan kok bisa orang bertakwa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan? Apa penjelasannya? Nah, ketika bicara tentang penjelasannya, kita kembali kepada makna takwa. Bahwa makna takwa secara lughah, secara bahasa, kan itu diantaranya adalah takut. Jadi takwa itu juga bermakna takut. Dan ketika makna takwa itu adalah takut, maka ketika kita bicara takwa, pasti urusannya adalah takwa Allah. Ya, takwa kepada Allah, yaitu takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah itu wajib hukumnya. Ya, kita wajib takut kepada Allah. Karena berkumpul berbagai hal pada Allah yang pantas untuk ditakuti oleh seorang makhluk. Semua hal yang menyebabkan rasa takut itu tumbuh pada makhluk itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal dilihat aja di Asmaul Husna-nya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan orang itu ketika dia takut, ya, maka pasti orang kalau takut pasti apapun yang diperintahkan oleh yang ditakutinya, dia akan kerjakan. Dan apapun yang menyebabkan yang ditakutinya itu marah, dia akan tinggalkan. Contoh, kita takut sama orang tua. Maka pasti orang tua nyuruh apapun kita kerjain. Karena kalau kita nggak kerjain, kita khawatir dia akan murka, dia akan marah. Dan apapun yang dilarang orang tua, kita akan
akan tinggalin gitu. Jadi kita betul-betul patuh gitu. Karena tadi dampaknya efeknya sama juga. Kalau yang dilarang dikerjain, yang diperintah malah nggak dikerjain, pasti dia akan marah. Dan karena rasa takut itulah maka kita kerjakan. Nah, tapi takut kepada makhluk itu tidak boleh. Ya. Takut itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi efek dari rasa takut membuat seseorang melakukan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Nah, tapi takwa itu juga bermakna meninggalkan, ya, meninggalkan. Artinya bukan meninggalkan yang ditakutinya. Yang ditakutinya nggak bisa ditinggalkan, tapi yang ditinggalkan adalah apa-apa yang dilarang oleh, apa-apa yang bisa menjadi sebab yang ditakuti itu murka. Jadi ya dekat-dekat lah gitu dengan rasa takut. Nah, tapi satu hal lain adalah ketika seseorang itu takut, ya, ketika seorang itu takut, maka niscayanya orang yang takut itu dia akan berhati-hati. Itu pasti. Orang kalau takut itu dia akan hati-hati. Maka ketika Umar bin Khattab ditanya, apakah makna takwa menurutmu Umar? Maka Umar berkata, jika engkau berjalan di satu tempat, ya, satu area gitu, satu wilayah, yang itu harus engkau lewati. Gitu. Tapi ternyata di wilayah itu, di tempat itu ada banyak onak dan duri, belukar, beling, atau ranjau lah yang bisa menyakitimu. Maka apa yang kau lakukan? Sementara kita harus jalan di situ. Maka kemudian sahabat yang bertanya itu berkata, kalau memang begitu ya aku akan berhati-hati wahai Umar. Aku akan berhati-hati berjalan di tempat itu agar semua ranjau, semua duri, semua belukar itu tidak menyakiti mengenaiku. Ya. Lalu kata Umar, itulah takwa. Jadi bahwa orang yang bertakwa, ya, konsekuensi logisnya dia akan berhati-hati. Ya. Berhati-hati di dalam menjalani apa yang harus dilakukan tadi. Dia harus lewat situ, nggak bisa nggak lewat situ, tapi banyak ranjaunya, maka dia akan hati-hati lewat situ. Nah, begitu pula ketika takwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, maka dia akan hati-hati di dalam melaksanakan perintah dan hati-hati di dalam menjauhi larangan. Kenapa? Karena setiap perintah itu kalau sekedar dilaksanakan, asal dikerjakan, boleh jadi membuat si pemberi perintah nggak puas. Membuat si pemberi perintah nggak apa nggak puas lah dengan apa yang kita kerjakan. Atau kalau kita nggak hati-hati terhadap larangan, boleh jadi kita tergelincir. Ya, maka kehati-hatian itu menjadi niscaya bagi orang yang bertakwa, orang yang punya rasa takut. Maka orang yang bertakwa itu pasti dia wara, pasti dia punya kehati-hatian. Semakin tinggi takwanya, semakin tinggi waranya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan apa namanya orang yang hati-hati, ya kan? Orang yang berhati-hati, ya kan? Itu eh, ada di dalam dua sisi. Karena kehati-hatian itu ada dua sisinya. Ya. Hati-hati itu seperti eh, kita memegang sebuah pedang. Pedang yang punya dua bilah, ya, dua mata pedang. Ya. Sisi satu dan sisi sebaliknya. Yang ketika pedang itu kita gunakan, kita pakai untuk kita tebaskan kepada lawan kita, ya, ketika kita tebaskan satu sisi yang tajam kepada lawan kita, maka kita harus sadar bahwa satu sisi menghadap kepada lawan kita, tapi sisi yang satu ini menghadap ke kita, gitu. Sehingga ketika kita ayunkan pedang kita, lalu ditangkis, gitu, ditahan oleh pedang dia, di situ adu kekuatan, gitu. Kita nggak boleh lengah, sebab kalau kita lengah, maka sisi yang menghadap kita akan melukai kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Nah, karena itu kemudian kita harus lebih kuat dan lebih hati-hati. Lebih kuat saja nggak cukup. Ya, kadang saking kuatnya, akhirnya didorong dengan tangannya untuk membantu kekuatan, lupa bahwa itu tajam, maka tangannya akan luka. Itu sebabnya petarung-petarung itu di medan perang biasanya di pergelangan tangannya pakai sarung besi gitu. Sehingga ketika musuhnya kuat,
adu kekuatan pedang, maka pergelangan tangan yang ada besinya itu digunakan untuk menekan sisi pedang yang menghadap ke dirinya untuk membantu kekuatan dia mendorong. Tapi tanpa melukai tangannya. Dan itu adalah bentuk kehati-hatian dengan menyediakan ya kan, sarung besi di lengan. Nah, artinya sahabat Asa TV bahwa kehati-hatian itu dalam dua sisi. Ya. Sisi yang pertama dari kehati-hatian itu adalah perkara-perkara yang baik. Ya. Dan sisi yang satunya lagi adalah perkara-perkara yang buruk. Jadi berhati-hati dalam perkara yang baik dan berhati-hati dalam perkara yang buruk. Ya. Karena kan sebagaimana bilah tadi ya, satu di sini, satu di arah sebaliknya. Maka kalau yang baik dengan yang buruk kan pasti bertentangannya 180 derajat. Ya, seperti itu. Nah, apa makna berhati-hati dalam perkara yang baik? Apa makna berhati-hati dalam perkara yang buruk? Itu akan kita sambung setelah yang berikut ini. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi ya pembahasan kita. Jadi hati-hati itu dalam dua sisi, ya. Hati-hati dalam perkara yang buruk, hati-hati dalam perkara yang baik. Perkara yang baik itu kita sebut saja ibadah lah. Karena konteksnya kita kan lagi bahas ayat nih. Yang baik-baik itu adalah ibadah. Yang buruk-buruk itu adalah maksiat. Dan yang baik-baik itu biasanya sesuatu yang kita harapkan. Yang baik-baik itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Nah, ketika seseorang itu mengerjakan sesuatu yang diinginkan, artinya dia mengerjakan itu karena ada sesuatu yang diharapkan dari apa yang dikerjakan itu. Mudah-mudahan setelah saya mengerjakan ini, saya dapat ini. Mudah-mudahan kalau saya mengerjakan ini, saya akan meraih ini. Gitu. Itu makna hal yang baik. Ya. Nah, ketika orang melakukan perkara yang baik dan dia mengharapkan sesuatu dari yang baik itu, maka pasti, ya kan, dia akan disiplin dalam melakukannya. Karena tidak ada yang dihasilkan oleh kedisiplinan kecuali kebaikan. Dan orang tidak akan pernah mencapai hasil maksimal dari kebaikannya kecuali dia disiplin. Sahabat Asa TV. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang dan kalau ini sudah menjadi aksioma lah ya, bahwa kedisiplinan itu hanya menghasilkan kebaikan dan tidak akan seseorang menghasilkan kebaikan yang terbaik kecuali dia disiplin dalam mengerjakan. Itu aksioma, sesuatu yang sudah pasti terjadi dan orang semua paham gitu. Nah, ketika bicara tentang kedisiplinan, ya kan, sahabat Asa TV, maka berarti orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah, yang karena takutnya maka dia kerjakan yang diperintahkan, dia kerjakan, dia tinggalkan yang dilarang, yang ketika dia mengerjakan yang diperintah, ya kan, yang dilarang dan yang dilarang, maka dia akan berhati-hati, ya kan, di dalam melakukan ketaatan itu. Kan melaksanakan perintah, meninggalkan yang dilarang itu kan taat, artinya dia patuh. Nah, dia akan hati-hati dalam kepatuhan itu. Sehingga kepatuhannya itu memuaskan yang dipatuhinya. Gitu. Ya. Kan tuntutnya begitu kan. Sehingga di dalam Al-Quran itu disebut, ya Tuhan nafsul mutmainnah riji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya kan? Allah ridho dengan kita. Gitu. Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Allah ridho dengan apa yang kita buat. Kapan keridhaan Allah itu datang atas apa yang kita buat? Ketika yang kita buat itu sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dan untuk bisa menyesuaikan dengan apa yang dia kehendaki, satu, kita harus tahu apa yang dia kehendaki. Dan yang kedua, pasti kita harus mujahadah, bersungguh-sungguh mengerjakannya. Dan bersungguh-sungguh itu membutuhkan kedisiplinan. Ya, sahabat Asa TV.
Sehingga ketika kita bicara takwa, maka takwa itu dapat dimaknai dengan tumbuhnya sikap disiplin terhadap hukum Allah, tumbuhnya sikap disiplin terhadap perintah dan larangan Allah, tumbuhnya sikap disiplin terhadap dalam ketaatan kita kepada Allah. Jadi orang bertakwa itu orang yang disiplin. Disitulah nanti letak perbedaan antara orang beriman dengan orang bertakwa. Orang bertakwa itu levelnya lebih tinggi. Orang beriman itu patuh, dia taat. Tapi betul-betul sekadar patuh dan taat itu mukmin. Diperintahkan sholat zuhur, dia sholat zuhur. Walaupun mungkin sholat zuhurnya menjelang asar. Tapi dia patuh, dia tetap kerjakan sholat zuhur. Diperintahkan sholat, dia sholat. Tapi ya sholatnya dengan pakaian seadanya. Ya, sholatnya sendirian. Ya, sholatnya di rumah. Tapi ketika dia muttaqin, orang bertakwa, dia sholat dan dia disiplin di dalam sholatnya. Di antara bentuk kedisiplinan di dalam sholat, maka dia disiplin dengan waktunya. Maka dia sholat di awal waktu. Dia disiplin dengan tempatnya. Maka dia sholat berjamaah di masjid. Dia disiplin dengan keutamaan-keutamaannya. Maka dia sholat dengan pakaian terbaik, menggunakan wewangian, gitu, ke dalam keadaan penuh dengan kekhusyuan. Itulah orang-orang disiplin. Ya. Jadi bukan sekadar yang penting ngerjain. Ya. Saya patuh, saya taat. Itu pun sudah baik, gitu. Karena mukmin itu baik. Tapi tentu muttaqin lebih baik. Dan kelebihbaikan seorang muttaqin itu terletak pada kedisiplinan dia. Kenapa? Karena dia bukan sekedar ingin mengerjakan. Dia ingin apa yang dikerjakan itu membuat yang memerintahkan dia mengerjakan itu menjadi puas dengan apa yang dia lakukan. Ridho dengan dia. Sahabat Asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu. Maka disiplinlah dalam setiap kebaikan. Apapun yang kebaikan yang kita lakukan. Disiplinlah dengan sholat kita. Disiplinlah dengan sholat berarti tadi kan di awal waktu, berjamaah, di masjid, dengan pakaian terbaik, jika perlu pakai wewangian gitu. Sehingga wanginya tuh wangi harum, bukan wangi alami. Wangi alami itu bau ketiak gitu kan. Sahabat Asatidz yang dimuliakan Allah. Selain dengan wangi ketiak juga kalau kita berjamaah kan bisa mengganggu kiri dan kanan depan belakang kita gitu. Seperti itu. Nah, sahabat Asatidz yang dimuliakan Allah. Atau disiplinlah dalam membaca Quran. Bagaimana disiplin dengan dalam membaca Quran? Haqqa tilawati. Ya. Haqqa tilawati itu di antara maknanya atau waratilil Qur'ana tartila di antara maknanya adalah ma'rifatul tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Kita mentajwidkan huruf-huruf dan kita memahami, kita tahu kapan waktunya berhenti, kapan waktunya nyambung. Artinya kita ngerti ilmu Qur'annya. Gitu. Ya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, kemudian hukum-hukum tajwidnya, mana yang dipanjangin, mana yang dipendekin. Sehingga bacaan kita itu benar-benar bacaan yang baik. Sahabat Asatidz. Itulah level orang yang disiplin dengan Quran. Ya. Disiplin dengan puasanya, maka dia berpuasa bukan sekedar nahan lapar dan haus. Bagaimana puasanya itu, ya kan, kemudian meningkatkan kapasitas dia, meningkatkan kualitas dia. Bagaimana dia berpuasa, ya kan, dengan puasa yang hati-hati, ya kan, hati-hati dengan yang bisa merusak. Mungkin puasanya sah, nggak batal, tapi amalannya pahalanya hilang, pahalanya rusak, kualitasnya turun. Nah, dia hati-hati dengan yang begitu-begitu. Walaupun tidak membatalkan, tapi dia mengurangi kualitas. Dia nggak mau. Gitu. Itu namanya disiplin dengan puasa. Disiplin dengan semua kebaikan. Sahabat Asatidz. Itu yang maksud dengan kita berhati-hati dalam perkara yang baik. Maka kita akan disiplin dengan kebaikan itu. Nah, sahabat Asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, hati-hati dalam perkara yang buruk. Ya. Dan perkara yang buruk ini tentu maknanya adalah dalam konteks ini adalah maksiat atas sesuatu yang kita tidak harapkan outputnya. Namanya maksiat itu kan outputnya paling nggak dosa, ya. Dan selain dosa, outputnya bisa terjadi di dunia, bisa juga terjadi di akhirat.
gitu. Kita mendapatkan sesuatu yang buruk di dunia dan pastinya juga di akhirat nantinya. Kita tidak menginginkan itu. Maka kita akan berhati-hati dalam perkara-perkara yang buruk. Hati-hati dalam arti supaya kita tidak tergelincir. Mungkin kita tidak akan mengerjakannya dengan sengaja, tapi sangat mungkin kita mengerjakannya kan karena kita tergelincir, karena kita khilaf. Gitu. Sahabat Asatidz. Makanya dosa itu ada dosa kefasikan, ada dosa kekhilafan. Ya. Seorang muttaqin, orang yang bertakwa itu nggak mungkin dia melakukan kefasikan. Tapi seorang muttaqin, orang yang bertakwa itu mungkin saja dia khilaf. Karena khilaf itu adalah ketika dia lupa, dia tergelincir karena dia lupa. Lupa bahwa itu dilarang, lupa bahwa itu harus dihindari. Lupa dengan nilai-nilai yang melarang hal itu. Kenapa? Karena ditutupi oleh setan. Jadi setan menutupi akalnya, menutupi pengetahuannya. Gitu. Dan setan itu minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Jadi bisa setan dalam wujud jin yang gaib yang menutupi akalnya, atau setan itu manusia yang memprovokasi, merayu, ya kan? Sebagaimana ketika Yusuf dirayu oleh Zulaikha. Atau bahkan setan itu wujud manusia, yaitu dirinya sendiri, ya, hawa nafsunya. Sahabat Asa TV. Karena syahwatnya terlalu besar, tidak terkendali, berubah menjadi hawa nafsu, maka jatuhlah dia. Nah, tapi orang khilaf, begitu dia lakukan sesuatu, karena tertutupnya akal dia, tapi tutupan itu akan lepas nanti. Ya, setan itu akan, begitu dia kerjakan keburukan itu, lantas setan itu akan pergi dari menutupi akalnya. Sehingga ketika pergi dari menutupi akalnya, kembali akalnya terbuka, kembali pengetahuannya, disitulah kemudian dia sadar, apa yang saya lakukan ya? Kok saya begini sih? Itu bukti orang khilaf. Itu bukti orang tergelincir. Beda dengan orang fasik. Kalau orang fasik itu, dia melakukan keburukan dengan sadar. Dia sadar, dia tahu itu buruk. Ya kan, dia dalam keadaan sadar bahwa itu salah. Tapi walaupun dia tahu itu buruk, itu salah, dia kerjakan. Dia kerjakan dengan sadar. Gitu. Udahlah, nggak apa-apa. Ya, ntar kan gampang, tinggal tobat gitu. Itu kan nunjukin dia sadar gitu. Ya, atau itu gampang, ntarlah, ya kan kalau dulu apa patah eh, pohon kelapa, buah kelapa, kupas-kupasin, ya kan? Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masih muda puas-puasin, udah tua tinggal mongkoknya. Itu tanda pantun tuh. Seperti itu. Artinya masih muda dipuas-puasin, udah puas-puasin aja lah. Ntar kalau udah tua soalnya nggak bisa, karena udah tinggal mongkoknya. Nah kalau udah tua ntar tinggal waktunya bertobat. Itu juga merencanakan taubat dengan mengawali maksiat, itu kan berarti dia bermaksiat dengan sadar. Gitu. Dan ketika dia dengan sadar, apalagi dia berlarut-larut sampai menikmatinya, menganggap itu ya nggak apa-apalah gitu. Itulah yang disebut dengan kefasikan. Dan yang seperti itu, setan akan bercokol menutupi bukan hanya kepala, akalnya, tapi menutupi hatinya. Dan itu akan berlama-lama. Dan sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Nah, apa yang tumbuh dari kehati-hatian dalam perkara yang buruk? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami.
Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Arsal Shah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Kita sambung lagi ya nih di sesi yang terakhir nih. Eh, yang kedua tadi ya, hati-hati dalam perkara yang buruk. Jika hati-hati dalam perkara yang baik, dia akan menumbuhkan sikap disiplin, maka hati-hati dalam perkara yang buruk, dia akan menumbuhkan dua sikap sekaligus. Introspektif dan korektif. Kita akan menjadi manusia yang selalu mengintrospeksi diri dan selalu mengoreksi diri. Apa perbedaannya, sahabat Asa TV? Introspektif itu ada tiga muatannya. Dan tiga muatan ini sebagaimana yang Allah sampaikan kepada kita di dalam surah Ali Imran ayat 135. Ketika Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ayat 135 ini Allah sedang membicarakan orang yang bertakwa loh. Karena itu dimulai dari ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Ya. Nah, Allah lagi menjelaskan siapa muttaqin itu. Ya. Yang disebut di ujung ayat 133. Dijelaskan muttaqin itu di ayat 134 dan di ayat 135. Dan ciri muttaqin itu dijelaskan di ayat 135 adalah walladzina. Muttaqin itu adalah orang-orang yang idza fa'alu, jika dia melakukan fahisyatan aw zalamu anfusahum. Jadi muttaqin itu nggak menutup kemungkinan dia melakukan fahisyah ataupun zalamu anfusahum. Gitu. Dua hal itu kan maksiat lah gitu. Bukan nggak mungkin orang bertakwa itu melakukan dosa, melakukan kesalahan. Iya, tadi ketika dia khilaf. Dan namanya manusia dia bisa khilaf. Tapi yang berbeda adalah ya kan, muttaqin ketika dia khilaf, maka responnya luar biasa. Allah sebutkan di ayat itu. Ini respon muttaqin ini berbeda dengan respon yang ghairul muttaqin selain orang bertakwa. Bagaimana respon muttaqin ketika dia melakukan maksiat? Kata Allah, zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa itu ketika dia khilaf, dia tergelincir lalu melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, itu cepat sekali dia berbaliknya, ya kan? Menyadari kesalahan itu, menyadari dosa itu. Secepat ayat itu antara maksiat dengan ingatnya kepada Allah itu tanpa jeda. Gitu. Kan disebutkan di ayat itu. Fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum. Ya, jadi ketika setelah dia melakukan fahisyah dan zalamu tadi, zakarullah. Tidak ada kata sambung di antara kan fa'alu fahisyatan dengan zakarullah, antara maksiat dengan ingat kepada Allah itu nggak ada jeda. Sehingga apa? Kan antara dia berbuat maksiat dengan dia segera, kalau orang Jawa bilang eling gitu, sadar dengan apa yang dia lakukan itu begitu cepat. Baru saja bermaksiat, maka sesaat setelah itu dia langsung ingat, apa yang saya lakukan ini? Ya Allah, apa yang telah aku buat? Tidak ada kata wa, apalagi fa, apalagi summa. Ya kan? Kan kalau misalnya ada kata sambung tuh, idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum wa zakarullah fa zakarullah tsumma zakarullah, yang artinya dan lalu kemudian. Berarti kalau ada dan berarti ada jeda antara dia maksiat dengan dia ingat lagi, dan dia sadar. Jeda. Nah, jedanya itu berarti kan maksiatnya itu apa? Tidak sesaat, tapi sempat kan berlama-lama. Apalagi menggunakan fa, apalagi menggunakan sum, semakin lama. Dan orang bertakwa nggak begitu. Orang bertakwa segera setelah dia melakukan maksiat, elingnya tuh cepat langsung. Ya Allah, apa yang aku lakukan? Maka kan zakarullah.
Itu muatan pertama introspektif. Jadi orang bertakwa punya sikap introspektif, yang isi dari introspektif itu pertama adalah dia dia cepat mengevaluasi kesalahannya. Dia cepat ingat dengan kesalahan yang dia buat. Ya. Elingnya tuh cepat. Jadi sensor atas keburukannya tuh cepat gitu. Ibarat listrik gitu di sebuah tempat, antara listrik di rumah sakit dengan listrik di rumah. Begitu mati lampu gitu, gardunya mati. Kalau di rumah kan mati lampu udah kita sempat gelap-gelapan gitu kan, cari lilin segala macam. Tapi kalau di rumah sakit, seandainya terjadi mati lampu, tak begitu mati langsung dia nyala lagi. Kenapa? Karena begitu mati putus aliran listrik dari PLN, maka di saat itu juga generator itu bekerja untuk memberikan aliran listrik gitu. Sehingga lampu hanya mati sebentar kemudian nyala lagi. Nah, ibaratnya orang bertakwa tuh ibarat listriknya di rumah sakit gitu. Cepat gitu nyala lagi. Tapi kalau selain orang bertakwa, listriknya kan listrik di rumah. Karena nggak ada generator, ya udahlah kita tungguin aja lah sampai listriknya hidup lagi gitu. Entah kapan, mungkin 2 jam, mungkin 4 jam, mungkin 6 jam, mungkin besok gitu. Ya, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Nah, maka setelah dia cepat ingat, yang karena ingat dia mengevaluasi apa yang telah dia lakukan, tapi nggak selesai dia mengevaluasi. Kenapa? Dia sadari bahwa itu sudah terjadi. Gitu. Jadi maksiat itu sudah terjadi, sudah dia lakukan. Berarti ada efeknya. Apa efek maksiat? Dosa. Dan dia sadar dia berdosa. Ketika dia sudah mengevaluasi bahwa dia melakukan dosa, maka segera fastaghfaru li dzunubi. Segera dia kemudian meminta ampun kepada Allah, mengistighfari dosanya itu, mentaubati dosanya. Karena dia tahu itu dosa. Jadi nggak cukup dengan evaluasi, oh kita udah begini, oke gitu. Nggak ada, harus ada bentuk penyesalan dengan pertaubatan. Selesai, enggak. Muttaqin itu setelah dia minta ampun, kata Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia berazam untuk berhenti dan tidak melakukan lagi perbuatan itu. Sahabat asatif. Itu muatan dari introspektif. Sikap seorang muttaqin ketika dia hati-hati dalam perkara yang buruk. Sikap yang kedua adalah korektif. Korektif itu maknanya apa? Korektif itu maknanya dia menghapus bekas-bekas keburukan yang pernah dia lakukan itu, dan kemudian dia menggantinya dengan cara menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. Saya sering mengibaratkan seperti gelas. Ya, gelas, anggaplah gelas berisi air kotor. Ketika gelas berisi air kotor, mau kita bersihkan, kan harus kita buang airnya. Nah, ketika kita buang airnya, pertanyaannya, apakah air kotor di gelas itu terbuang seluruhnya? Atau apakah sisa-sisa air kotor itu habis sama sekali dari gelas? Coba dari jajah. Kita buang gitu, kita gini-giniin supaya keluar semua. Begitu kita balikin gelasnya, pasti masih ada tuh sedikit. Gak akan habis sama sekali. Kenapa? Karena masih ada bekas-bekas jejak air kotor itu di dinding-dinding gelas. Maka biasanya setelah kita buang, nggak langsung kita pakai. Kita rindangin air dulu, isi air bersih, kocok-kocok-kocok, buang. Ya. Nah, baru kemudian dia akan bersih. Nah, tapi bukan hanya itu. Niscayanya gelas, kan dia wadah untuk minum. Jika gelas itu milik kita, maka itu berarti wadah kita untuk minum. Maka yang namanya wadah, dia harus digunakan. Wadah minum berarti harus diisi air minum. Nah, maka ketika dia sudah dikosongkan dari yang buruk, maka dia harus diisi dengan air yang bersih untuk kita minum. Membiarkannya tetap kosong, itu akan menjadi sebab dia berpotensi diisi ya kan, oleh selain kita. Karena apa? Karena gelas kita itu bisa diisi oleh kita sebagai pemiliknya, atau diisi oleh selain kita. Siapa yang mengisi selain kita?
yang dia nggak ingin kita mengisi gelas kita dengan air bersih. Siapa yang paling berkepentingan? Syaitan. Kenapa? Karena gelas itu ibarat hati kita. Jika hati kita kotor, harus kita bersihkan. Tapi setelah dibersihkan dari kekotoran, harus dipenuhi dengan kebaikan. Diisi. Sebab jika tidak diisi, ibarat gelas. Setan lewat lagi nih. Setan lewat. Makanya orang-orang tua tuh bilang, setan lewat, setan lewat. Gitu. Setan lewat tuh maksudnya, ya kan, orang jadi bermaksiat. Ketika setan lewat, dia ngeliat tuh. Wah, kosong nih gelas. Ini gelas kosong nih, gue isi. Gitu. Diisi lagi sama setan dengan keburukan. Akhirnya ntar kita buang lagi. Tapi kita kosongin lagi. Diisi lagi. Begitu terus. Maka sebelum setan mengisinya dengan keburukan, kita yang harus mengisinya. Isilah dengan kebaikan. Dan ketika mengisi dengan kebaikan, jangan isi separoh. Isi yang penuh. Karena kalau kita ngisinya separoh, setan lewat lagi nih. Masih ada separoh tuh. Gue bisa ngisi kayaknya tuh. Akhirnya dia ngikut ngisi. Jadilah tercampur kebaikan yang kita isi dengan keburukan yang setan isi. Makanya Allah larang kita. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan jangan biarkan juga yang hak yang batil itu bercampur di dalam diri kita, di dalam hati kita. Supaya nggak bercampur, penuhi isi gelas itu dengan yang baik sampai penuh. Penuhi hati kita dengan kebaikan. Maka tidak ada lagi ruang bagi setan untuk mengisinya. Dan tapi ingat, setan itu tadi minal jinnati wan nas. Gitu. Ketika kita penuhi dengan kebaikan hati kita, maka hawa nafsu kita nggak akan punya tempat untuk mempengaruhi kita. Sahabat asatif yang dimuliakan Allah. Maka kemudian Allah mengatakan dalam surat Hud ayat 114, Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Ya, sesungguhnya kebaikan itu, ya kan, akan menghapuskan keburukan. Tapi yang bisa melakukan itu, melakukan kebaikan yang dengan yang menghapus keburukan adalah zalika dzikra lizakirin. Hanya zakirin, orang-orang yang ingat. Ingat bahwa ini gelas saya harus ngisi daripada setan yang ngisi. Ingat bahwa gelas itu harus diisi. Ingat bahwa gelas ini bisa diisi oleh yang lain. Karena dia ingat, maka dia isi. Tapi kalau dia nggak ingat, dia nggak akan isi. Dan Rasulullah juga mengatakan, wa'adbi sayyi'atan hasanatan tamhuha. Ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Sahabat Asa TV. Maka ya kan, ketika seorang yang bertakwa itu berhati-hati dalam perkara yang buruk, maka akan tumbuh sikap introspektif dan korektif. Dengan introspektif dia mengevaluasi dirinya, mentaubati kesalahannya, kemudian berazam untuk menghentikan maksiatnya. Dengan korektif, maka dia akan menghapus bekas-bekas keburukan itu dan menggantinya dengan kebaikan. Nah, sahabat asatif yang dimuliakan Allah, maka ketika puasa itu la'allakum tattaqun, mengubah orang menjadi bertakwa, yaitu menjadi orang yang memiliki ya kan, 3 karakter. Disiplin, introspektif, dan korektif. Ketika itu terbentuk pada diri kita, ba'da puasa, maka itu tanda puasa kita sampai kepada tujuannya. Puasa kita berhasil. Dan ketika kita sudah sampai pada tujuan, dalam hadis Rasulullah disebut, Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan iman dan dengan ihtisab, maka akan terampuni dosanya. Bagaimana tidak terampuni dosa seseorang yang dia berpuasa dengan disiplin, dia introspeksi, dan dia koreksi setiap kekurangan-kekurangan yang ada. Tiap dia melakukan kebaikan, berpuasa, dia berusaha puasa dengan puasa yang terbaik. Kalau dia melakukan yang bisa mengurangi puasanya, dievaluasi, lalu kemudian ditaubati, lalu kemudian dihentikan, lalu kemudian diganti dengan yang lebih baik. Terus begitu dia selama berpuasa. Bagaimana mungkin dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah? Jadi apa? Orang dengan sampai kepada takwa, maka konsekuensinya dia akan mendapatkan ampunan.
Itu sebabnya tujuan puasa itu ada dua. La'allakum tattaqun dan ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Sahabat Asatif yang dimuliakan. Yuk kita tanya pada diri kita. Berapa usia kita sekarang? Ya, sudah berapa kali kita berpuasa seumur hidup kita? Kita tanya, sudahkah hari ini kita menjadi orang disiplin? Bukan hanya dalam urusan tertentu ya, dalam semua urusan. Bukan hanya dalam urusan akhirat, dalam urusan dunia begitu juga. Sudahkah kita menjadi orang yang disiplin? Yang bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi mengerjakan dengan keutamaan, mengerjakan dengan pengerjaan terbaik. Sudahkah kita introspektif? Sudahkah kita korektif? Sehingga kita tidak membiarkan kesalahan itu berlarut-larut ada di diri kita. Kita tidak pernah membiarkan dosa itu bercokol di hati kita. Jangankan berlarut-larut, bahkan melewati satu malam saja kita tidak izinkan. Maka muttaqin itu, dia selalu menutup malamnya dengan muhasabah. Dengan mentaubati semua kesalahan yang di hari itu. Karena dia tidak ingin kotoran dosa itu bermalam bersama dirinya di tempat tidurnya, di kamarnya. Dia tidak sudi dosa itu bermalam bersama dia. Maka dia singkirkan dosa itu sebelum dia tidur. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Jika ternyata kita belum menjadi seperti itu, mungkin puasa kita belum dengan puasa yang sampai kepada tujuan. Maka ya sudah, ya kan? Yang sudah lalu ya cukup kita evaluasi, kemudian kita berazam, nggak boleh lagi begini puasa saya. Puasa saya berikut nih besok harus bisa mengubah saya menjadi orang yang disiplin, introspektif, dan korektif. Maka dengan begitu insya Allah kita akan membuat Allah ridha kepada kita. Irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita ridha dan Allah pun ridha kepada kita. Dan kalau sudah seperti itu, maka ampunan menjadi niscaya. Dan ketika ampunan menjadi niscaya, maka insya Allah fadkhuli jannati. Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Semoga Allah mampukan kita, semoga Allah kuatkan kita, dan semoga Allah akan berikan keinginan yang kuat kepada kita untuk mewujudkan itu. Dan insya Allah kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya sekian, mohon maaf jika berlama-lama, tapi mudah-mudahan ada kebaikan dalam kebersamaan kita ini. Dari saya, Arsal Syah, mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas perhatian sahabat Asa TV semuanya. Sampai ketemu di bulan Ramadan, dan sampai ketemu di dalam setiap kebaikan-kebaikan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.